Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu syiar Islam, yakni melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-bakhil allazi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau berselawat. Maka sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak salawat kepada beliau. Semoga insyaallah nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Sebagai khatib, saya berwasiat buat diri saya dan seluruh jamaah sekalian, mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan istiqamah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita hadir di tempat yang penuh barakah ini dalam melaksanakan hari kemenangan. Setelah 1 bulan penuh kita berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu kita,
menjalankan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan dengan harapan kita meraih kemuliaan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan pada saat Ramadan, ketika didasari dengan nilai-nilai iman, semuanya akan mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, iman karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah pun akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mendirikan pada malam-malam Ramadan betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendapatkan, memberikan pahala yang berlipat ganda, dan Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadiah yang kita ingin raih pada saat Ramadan adalah kita ingin meraih kemuliaan takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa adalah meraih sebuah hadiah yang sangat besar dari Allah, yaitu takwa kepada Allah. Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian, ketika kita ingin mengukur ketakwaan kita kepada Allah, tidak bisa diukur pada saat Ramadan. Kalau Ramadan kita rajin berjamaah, ya karena memang musimnya orang banyak berjamaah, tapi jadi sebuah tanda tanya besar, adakah setelah selesai Ramadan kita masih ramaikan masjid-masjidnya Allah dengan berjamaah? Ramadan kita banyak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya karena memang musimnya orang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi jadi sebuah tanda tanya besar, adakah setelah selesai Ramadan kita masih membaca Al-Quran? Ramadan kita rajin bersedekah, kita rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jadi sebuah tanda tanya besar, adakah setelah selesai Ramadan kita masih melakukan amalan-amalan pada saat Ramadan itu? Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diukur hanya pada saat Ramadan, tapi dia akan ternilai dan terukur setelah selesai Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa takwa ini yang menjadi tujuan pelaksanaan ibadah puasa? Karena takwa ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar masalahnya, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau penduduk negeri, siapa yang dimaksud penduduk negeri di sini? Kita semua, terlepas dari apapun pekerjaan tak semua, terlepas dari apapun profesi tak semua, bahkan mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada RT RW dan sampai kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau semuanya beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah dari langit dan dikeluarkan dari perut bumi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka mendustakan. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa atas apa yang telah mereka kerjakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaan selanjutnya, siapa sesungguhnya orang yang meraih kemuliaan takwa kepada Allah?
Paling tidak ada 4 kriteria bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Pertama, menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa kepada Allah yang pertama adalah memiliki rasa al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Dan harus dipahami, ketika kita takut kepada Allah, konsekuensinya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya takut kepada Allah, nampak tenda sambayang, tenda puasa, dia tidak menjalankan perintah Allah, maka sungguh dia tidak takut kepada Allah. Tenda malak mereka dengan Allah Ta'ala. Kalau ada orang mengatakan saya takut kepada Allah, tapi justru apa yang dilarang oleh Allah justru dikerjakan, zina, judi, minum-minuman keras, maka sungguh dia tidak takut kepada Allah. Tidak malak mereka dengan Allah Ta'ala. Karena takut kepada Allah artinya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil. Salah satu kemuliaan Ramadan Allah jelaskan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Gunanya apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana menjadikan Quran sebagai petunjuk? Pertama, Al-Quran itu harus selalu dibaca. Jadi baca selalu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, baginya satu kebaikan yang Allah kemudian lipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi, kata Nabi, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Alif lam mim kibaca 3 hurufnya berarti 30 pahalanya. Kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? 19 kali 10. Kalau dibaca suratul Fatihah 113 hurufnya kali 10, betapa banyak pahala yang Allah siapkan. Kunna nipatamma ki koranga selama bulan suci Ramadan. Tahukah Bapak Ibu sekalian berapa jumlah hurufnya? Menurut hitungan Imam Syafi'i rahimahullah taala, jumlah huruf dalam Al-Quran itu sama dengan 1.027.000 kali maki 10. Betapa banyak pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Makanya setelah selesai Ramadan ini, jangkit semua berhenti membaca Al-Quran, baca Quran. Yang kedua, fahami Al-Quran. Fahami Al-Quran itu dengan belajar Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an. Yang ketiga, mengamalkan Al-Qur'an. Apapun perintah Allah dalam Al-Quran, kerjakanlah meskipun tidak sesuai dengan akal tak. Apapun larangan Allah dalam Quran, tinggalkanlah sekalipun itu menyenangkan bagi hawa nafsu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil. Kemudian yang ketiga, takwa memiliki makna wal isti'ladi li yaumir rahil. Mereka mempersiapkan dirinya ketika terjadi ar-rahil. Apa itu ar-rahil jamaah? Kematian. Satu hal yang pasti buat kita semua adalah kematian jamaah sekalian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan mati ini bukan karena persoalan usia tua atau muda, bukan karena persoalan sehat atau sakit, tapi persoalan ajal yang bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika ajal datang menjemput manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda atau dipercepat, itu yang namanya mati. Makanya adik-adik saya, para remaja jangki bilang, toa pitawan pas sambayang, kunna toa jaki.
Karena tidak ada jaminan kita akan sampai masa tua jamaah sekalian. Maka ketika Allah berikan kesempatan kepada kita semua, mari kita kembali kepada Allah. Kita berpacu dengan waktu. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Segeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita melihat mungkin tahun-tahun sebelumnya, di antara kita ada yang masih bersama dengan orang-orang tercinta, ada yang masih bersama dengan saudaranya, ada yang bersama dengan orang tuanya, apalagi ayah ibunya. Namun tahun ini Allah takdirkan boleh jadi mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersama lagi dengan kita jamaah sekalian, dan boleh jadi tahun depan mungkin kita sendiri yang sudah lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mati sesuatu yang pasti akan mendatangi kita semua. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia akan datangi kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan perhatikan jemaah sekalian, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan diberitakan, diperlihatkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah warridha bil qalili, warridha bil qalili, ridho dengan apa yang ada, selalu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah begitu banyak memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berikan hidayah iman, dan iman ini adalah nikmat yang paling besar. Banyak keluarga para nabi tidak mendapatkan hidayah iman. Bagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya namanya Azar, tidak beriman. Bagaimana seorang nabi namanya Nabi Nuh, punya anak namanya Kan'an, tidak beriman. Bagaimana Nabi Lut, istrinya tidak beriman kepada Allah. Bagaimana pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Talib, sampai detik kematiannya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keluarga para nabi dan para rasul tidak mendapatkan hidayah iman. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah iman kepada kita semua. Makanya jaga iman ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang sempat sampaikan pagi hari ini, mari merawat ketakwaan kita setelah selesai Ramadan ini. Mari tetap meramaikan masjid-masjid Allah dengan berjamaah. Mari kita meramaikan rumah-rumah kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita memperbanyak zikrullah, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang dimaksudkan meraih kemuliaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Saya ulangi, takwa ada 4 kriterianya. Pertama, yaitu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Qur'an, baca Qur'an, fahami Qur'an, dan amalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, wal isti'dadi liyaumir rahil, mempersiapkan dirinya ketika terjadi ar-rahil, yaitu kematian. Dan yang keempat adalah waridha bil qalili, ridha dengan apa yang ada. Mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan pada khutbah kali ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala idzan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada kita semua sejenak untuk menundukkan dan menyempurnakan ibadah Id kita, supaya tidak meninggalkan tempat ini sebelum selesai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat berdoa kepada Allah. Kita doakan kedua orang tua kita. Yang boleh jadi jika di antara kita ada orang tuanya masih hidup, doakan supaya Allah berikan keberkahan buat mereka dalam hidupnya. Jika di antara kita ada orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, doakan semoga Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan beliau ditempatkan di raudhah taman di antara taman-taman syurganya Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang telah berlalu, kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi, dosa besar maupun dosa kecil kami, terutama dosa dan kesalahan terhadap kedua orang tua kami, yang boleh jadi sering kali kami menyakiti mereka, boleh jadi sering kami membentak mereka, dan bahkan boleh jadi kami pernah meneteskan air mata mereka. Padahal ridhamu ya Allah terletak pada ridha kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Jika di antara kami ada yang orang tuanya masih hidup, maka berkahi hidupnya ya Allah. Berikan kesehatan lahir dan batin ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk berbakti dan berbuat baik terhadap mereka. Namun jika di antara kami ada yang orang tuanya sudah menghadap keharibaanmu ya Allah, sudah meninggal dunia ya Allah, kami mohon ampunkan segala dosanya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Tempatkan beliau di raudhah taman di antara taman-taman syurgamu ya Allah, dan pertemukan kami mereka kelak dalam syurgamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayangmu pada pagi hari ini kami hadir melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh kami melaksanakan ibadah bertaqarrub kepadamu ya Allah. Kami mohon terima seluruh amalan-amalan ibadah yang pernah kami lakukan ya Allah. Meskipun kami sadar masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan kami dalam beribadah bertaqarrub kepadamu ya Allah. Al-Quran kadang-kadang masih kami abaikan ya Allah. Ibadah salat kadang-kadang belum sempurna kami kerjakan ya Allah. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan atas segala kekhilafan dan kekurangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada yang kekurangan, cukupkan ya Allah. Kalau di antara kami ada yang punya masalah, berikan jalan keluar masalahnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, kami mohon pertemukan kami kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Panjangkan umur kami masuk bulan suci Ramadan yang akan datang ya Allah. Masih pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam kondisi sihat wal afiat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته